Jujur ya teman-teman ya, saya mau tanya. Cara kerja saya yang detail ini, cross-check, terbiasa nggak di sini sebelumnya? Jujur. Terbiasa atau tidak? Jujur, terbiasa atau tidak? Oke. Menurut teman-teman, yang saya lakukan ini mengada-ngada atau perlu? Nggak, jujur ya, mengada-ngada atau perlu? Karena kita tahu korupsi itu sudah mulai dari niatnya, dari rencananya. Mulai dari rencananya, dari niatnya, sudah ada. Nah, makanya saya mau diperiksa. Ini rencana kita ini udah benar belum? Selama saya menjadi menteri di sini, saya mau semua kegiatan itu approval BPKP sebelum kegiatan. Pak, orang review ujungnya kan yes or no. Ini sudah benar apa tidak gitu. Jadi yang Bapak lakukan selama ini sudah direview sebelumnya oleh BPKP. Nah, kemudian ada bahwa kegiatan yang akan dilakukan sesudah direview oleh BPKP dinyatakan ini sudah benar dalam aspek perencanaan, harga dan sebagainya. Sudah begitu? Hati-hati bicara ya Pak ya. Benar, yakin? Sudah begitu? Saya tidak akan pernah mau dan menyuruh melanggar aturan. Tapi Bapak Presiden sudah mengatakan berkali-kali, kalau ada aturan yang buat kepentingan nasional negara perlu kita rubah, dia siap untuk merubahnya. Tadi berbicara dengan Pak Wapres, saya rasa cukup lama. Saya berbicara berdua 1 jam 10 menit, mungkin 1 jam 15 menit berempat ya, dengan Pak Wamen, Pak Dirjen, dan Pak Rio ya. Saya pikir diskusinya produktif, dan saya minta ditindaklanjutin, khususnya Pak Rio. Tolong Pak Rio memikirkan pola-pola pembiayaan dari yang ada, ya, dan rekomendasikan yang paling efektif. Ukuran kita 3 aja, 4 ya, yang legalitasnya benar, 2 itu adil dan bermanfaat bagi negara, 3 bagi rakyat atau konsumen, ya, 4 bagi kalangan dunia usaha. Ya, kalau melibatkan pengusaha. Selalu kebijakan kita itu legalitas nomor 1. Apapun yang kita kerjakan legalitas nomor 1 dan di depan. Ya, jangan di tengah, jangan di belakang. Ingat ya, legalitas nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Nomor 2, apa manfaatnya bagi negara? Apa manfaatnya bagi rakyat? Apa manfaatnya baru kalangan dunia usaha atau pengusahanya? Jadi tolong ukuran skala prioritas kita kerja jelas. Saya nggak usah basa-basi, kita semua sesuai aturan. Kalau aturannya tidak memadai, kita usulkan, kita argumentasi, kita usulkan aturan ini begini. Usul kami begini lebih baik, ya begini lebih benar, begini lebih menguntungkan negara, rakyat dan juga kepada dunia usaha, gitu ya. Jangan ragu-ragu ya, saya tidak akan pernah mau dan menyuruh melanggar aturan. Tapi Bapak Presiden sudah mengatakan berkali-kali, kalau ada aturan yang buat kepentingan nasional negara perlu kita rubah, dia siap untuk merubahnya. Jadi tolong dipahami betul arahan saya ini. Kemudian tadi dengan Presiden, langsung saja poinnya, kita akan ada rapat terbatas ya untuk masalah perumahan ini. Pasti nanti diundang Pak Jaksa Agung, kemudian juga saya minta Pak Kapolri diundang, kemudian pertemuan dengan ini juga dihadiri Menteri Keuangan dan 2 dirjen, saya minta tadi saya sampaikan, Dirjen Kekayaan Negara dan kemudian Dirjen Pajak. Nah, tolong kita rapat sekali ya, tolong teman-teman Pak Dirjen, apa saran dan yang kita minta dalam kerangka misi-misi untuk mencapai 3 juta rumah ini, dan supaya misalnya ada insentif perpajakan sehingga harganya buat rakyat akan lebih murah. Kemudian buat Pak Jaksa Agung, apa yang mau kita sampaikan supaya dipersiapkan. Jadi jangan mikirnya pas rapat. Sebelum rapat kita sudah siapkan pertanyaan. Itu ya Pak ya. Nah ini kalau bisa sebelum Presiden berangkat tanggal 7 tanggal 8, bagus. Nah kita siap aja sebagai anak buah, ya kita siap aja dipanggil. Jadi jangan nanti kita pas dipanggil tidak siap. Jadi kita harus siap itu kapanpun itu dipanggil. Kemudian besok jadwal kita, saya minta Pak Wamen harus ikut jam 2 dan jam 4. Jam 2 kita ketemu BPKP. Kayak kemarin itu kan rapat ya dengan DPR.
kita minta misalnya kepada DPR kan minta bagus satuan 3 kan. Nah, jadi saya oke kan, menteri yang pertama bilang oke siapa? Kita kan. Nah, ditambah lagi rapatnya harus terbuka, pembahasannya terbuka, ya begitu. Jadi kita terbuka benar. Nah, saya mau ini benar-benar terbuka, karena saya percaya banget itu bangsa yang bersih itu dari korupsi, itu bahkan dari perencanaannya pun kalau yang korupsi itu udah dikorupsi, karena udah ada niat jahat, makanya ada mens rea, udah niat jahat untuk mengatur-ngatur yang nggak benar. Nah, jadi pertanyaan saya, Bapak, supaya jelas saja ya, saya maunya sebelum kegiatan. Kenapa sebelum kegiatan? Jadi kita nggak salah dulu. Jelas ya Pak ya? Siapkan pertanyaan itu deh, karena udah paham sekarang ya. Bapak jabatannya direktur bidang. Nah, jadi kalau orang patuh itu Pak, kepatuhan intern, patuh itu sebelum berjalan dia sudah patuh Pak. Dia sudah paham semua Pak. Jadi sebelum kegiatan ya. Ini yang saya lakukan niat baik buat teman-teman apa tidak baik? Mengamankan teman-teman apa tidak? Kenapa? Ya, bagus. Jadi sebelum kegiatan kita kasih BPKP. Kalau ini nggak benar, ada yang salah, bicara di depan. Udah dilakukan nggak selama ini? Nggak, semua kegiatan udah dilakukan selama ini. Udah. Sebelum saya di sini sudah. Sudah. Jadi sebelum kegiatan atau awal kegiatan. Hati-hati bicara sama saya loh Pak. Saya rekam ini semua. Selama ini Bapak boleh nggak? Bapak nggak jawab. Nanti kalau saya tanya Bapak yang jawab. Biar aja dia bebas. Ini kan bagian dari saya memahami anak buah saya Pak. Awal kegiatan atau sebelum kegiatan selama ini? Sebelum kegiatan. Oke. Yakin? Ya, baik. BPKP bentuk approval-nya apa? Ada tanda tangan atau lisan aja? Nggak, selama ini bagaimana? Iya, terus ada sesudah review kan ada kesimpulan. Yes or no. Ada nggak begitu? Ada tanda tangan nggak? Bapak mau bicara Pak? Yes. Pak, orang review ujungnya kan ya, yes or no. Ini sudah benar apa tidak gitu. Jadi Bapak yang Bapak lakukan selama ini sudah direview sebelumnya oleh BPKP. Nah, kemudian ada bahwa kegiatan yang akan dilakukan sesudah direview oleh BPKP dinyatakan ini sudah benar dalam aspek perencanaan, harga dan sebagainya. Sudah begitu? Hati-hati bicara ya Pak ya. Benar, yakin? Sudah begitu? Tetap koreksi jawaban Bapak. Bukan bisa. Yang saya tanya, yang terjadi selama ini di sini, seperti apa Pak? Duh, jangan lagi dari Pak. Ya? Bapak ini fokus. Bapak direktur kepatuhan. Seharusnya kepatuhan itu, pemahaman itu, klarifikasi itu dari aspek hukum dan sebagainya, itu selesai dan selesai diperiksa sebelum kegiatan Pak. Jadi jangan kata-kata bisa. Saya maunya wajib. Jadi selama ini bisa, belum wajib ya? Ya, berarti belum wajib. Oke, jadi selama ini belum wajib. Nah, jadi tolong bikin sistem, besok ditanyakan ya, bahwa kita sebelum kegiatan dimulai, saya mau minta preventif, terbuka 100% di depan. Pak, kami mau bikin begini, biayanya segini, kegiatannya begini, lelangnya begini, waktunya sekian, tempatnya sekian. Jadi ada kolom satu, ini sudah di-approval oleh BPKP, di depan sebelum kegiatan. Ya, udah ya, gak apa-apa. Selama ini bisa dikatakan bisa, tapi tidak wajib kan?
Nah, saya mau besok wajib kita sampaikan. Ya udah. Pak Fahri, yang saya lakukan ini, kalau dilakukan itu akan memproteksi, melindungi dalam satu hal perencanaan yang tidak korup bagi yang ada di sini semua. Betul nggak? Betul. Jadi kenapa masalahnya tidak dilakukan selama ini? Kan gitu. Karena kita tahu korupsi itu sudah mulai dari niatnya, dari rencananya. Mulai dari rencananya, dari niatnya sudah ada. Nah, makanya saya mau diperiksa. Ini rencana kita ini udah benar belum? Jangan di awal ya. Rencana ini udah benar atau belum? Kalau nanti BPKP masuknya di awal, ini rencana udah jadi kegiatan. Tapi di awal kegiatan baru masuk, baru pendampingan. Menurut saya ini salah. Oke ya. Jadi saya mau katakan ya, selama saya menjadi menteri di sini, saya mau semua kegiatan itu approval BPKP sebelum kegiatan. Termasuk kegiatan besok. Saya mau tanya, ingatin ya, besok yang ikut Pak Wamen, Pak Dirjen, bagian hukum 2 ya. Kamu bagian hukum. Ya. Ingatkan nanti kamu tanya ya, bentuk besok simulasi. Tanah dari swasta, yang bangun swasta, yang isi swasta, itu boleh nggak? Jadi sebelum kegiatan hari Jumat, kita tanya besok hari Jumat, habis. Itu namanya sebelum kegiatan. Ya udahlah Pak, gini udah, saya mungkin kecapean ya, maaf nih kalau kecapean. Jadi saya juga mohon maaf, mungkin irama kerja kita memang sangat cepat ya. Tolong Pak Dirjen dan sekretariatan. Jadi gini, ya kalau jam 2 besok itu kita kan mau konsultasi dengan BPKP. Udah jelas kok, saya udah ngomong sama Pak Ate, udah dapat suratnya, ya. Nah kalau yang jam 4 itu, tolong yang buat surat siapa sih? Bagian buat surat, Mbak siapa namanya? Mbak Rizka yang mana? Kamu namanya Rizka. Nah gini, Rizka, kamu udah ngirim surat ke Menseknek belum? Udah kan? Yang saya tantangan. Kamu udah buat surat ke kamu tahu ada surat yang saya tantangan buat Menseknek. Ya, mungkin udah terlalu capek. Jadi kita itu, saya kasih tahu ya, tolong ya teman-teman yang, saya nggak mungkin ketemu orang itu hanya silaturahmi aja. Ya, silaturahmi penting, tapi juga harus ada substansi. Ya, ada apa sih yang mau kita bicarakan, apa sih yang kita minta tolong, ya kan? Apa sih yang mungkin kita tolong juga, gitu. Jadi ada substansi gitu. Kalau kita ketemu itu kan mesti ada tujuannya gitu. Ya, gitu. Nah, jadi saya kasih tahu ya, tujuan kita besok ketemu dengan BPKP adalah kita mau menanyakan dan berkonsultasi bagaimana kementerian ini mengikuti aturan ya mulai dari sebelum kegiatan, bahkan dari perencanaan, supaya kementerian ini bisa bebas dari korupsi. Jujur ya teman-teman ya, saya mau tanya, cara kerja saya yang detail ini cross check terbiasa nggak di sini sebelumnya? Jujur, terbiasa atau tidak? Jujur, terbiasa atau tidak? Oke, menurut teman-teman yang saya lakukan ini mengada-ngada atau perlu? Nggak, jujur ya, mengada-ngada atau perlu? Kalau mengada-ngada, saya mau tanya yang mengada-ngadanya di mana? Kalau mau ngecek seperti tadi yang beliau ini, supaya aman BPKP sebelum kegiatan, bukan di awal ya, kita bicarakan dan ada approval dari BPKP, itu namanya mengamankan teman-teman atau mau menjerumuskan teman-teman? Itu perlu atau tidak? Ya, tidak. Saya kan sebagai pimpinan juga perlu untuk bagaimana anak buah saya aman, Pak. Kecuali udah kita bikin sistem begini masih korupsi ya tanggung jawab masing-masing. Pak Dirjen, sorry Pak Dirjen, kayaknya Pak Dirjen perlu waktu untuk ngebrief. Saya rasa ukuran saya dan Pak Dirjen sama Pak Aryo udah mulai sama. Tolong kasih waktu sama yang lain ya Pak Dirjen ya.
termasuk surat menyurat, sekretaris ya Pak Dirjen ya. Nggak apa-apa kok, saya tahu itu perlu waktu ya. Tapi kita mesti jujur, posisi kita ini mesti menyamakan frekuensi, mesti sama. Itu aja. Nah, saya tahu kok semua perlu waktu ya. Cuma masalahnya kita, kalau menurut Pak Dirjen, kita jalannya jalan lambat, jalan cepat, atau lari, Pak Dirjen? Lari. Kenapa lari, Pak? Ya, teman-teman mau jalan di tempat, mau jalan slow, atau mau berlari? Coba saya mau tanya dengan keras, mau jalan di tempat, mau jalan-jalan lambat, atau mau lari dengan kencang? Yakin? Ya kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kan saya nggak mau paksa ya. Kalau yang mau ikut saya, ya ayo. Saya kan nggak bisa paksa, Pak. Orang kan punya kebiasaan masing-masing ya. Saya nggak bisa paksa, Pak. Udah, Mbak, nanti di briefing aja. Beliau sama saya udah mulai sama, ya.